Iya, kita coba akan membahas hal ini karena seruan untuk memboikot sejumlah produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ini juga diserukan di tanah air. Pemirsa sudah hadir di studio, sudah ada Bang Said Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Said. Salah satu yang keras juga mengenai hal ini ya. Juga sudah terhubung bersama kami ada Prof. Syafi'i Antonio, pakar ekonomi syariah, dan juga Bang Sarbidi Abdul Murad, Ketua Presidium MERS Indonesia. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ya, saya mau ke Bang Said terlebih dahulu. Bang, Anda juga yang kemarin salah satu yang menyerukan hal ini cukup keras juga. Apa alasan yang melatar belakangi hal itu dan kenapa baru sekarang? Pertama, 2 kali Partai Buruh dan elemen serikat buruh melakukan aksi di Kedubes Amerika, 2 hari meletusnya perang Palestina, dan di kantor PBB dan terakhir di Istana. Yang kedua, saya seminggu yang lalu baru selesai ILO Governing Body, rapat sidang Badan Perburuhan Sedunia. Ya, ada unsur employer, pengusaha, pemerintah, dan buruh. Dalam rapat itu pun selama seminggu itu panas sekali. Dan istilah mereka adalah suffering, penyiksaan, penindasan. Dan juga Arab occupied. Jadi bukan tentang pendudukan ya. Pendudukan berarti penjajahan. Occupied istilah mereka ini. Tidak hanya tentang Palestina, tapi tentang Arab. Karena ini akan meluas ke perang Timur Tengah. Dan efeknya kan nanti ekonomi akan shutdown ya, turun ya, krisis. Karena kan itu tentang minyak. Minyak kan masih komponen utama. Nah, oleh karena itu perang ini bukan tentang Palestina dan Israel. Selain tentang tragedi kemanusiaan, penindasan, dan occupied, penjajahan, ini adalah dampak ekonominya untuk seluruh dunia. Kalau Ukraina dan Rusia itu hanya Eropa sedikit. Nah, oleh karena itu ini harus dihantam tidak hanya dengan sekedar seruan, ya, tidak sekedar hanya debat-debat di Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Karena kayak kemarin aja Amerika, Inggris, Prancis, Italia, Australia, dan Israel sendiri keras menentang tentang bahwa ini adalah pendudukan, penyiksaan, dan harus dihentikan. Tapi sudah aksi nyatanya. Gitu. Aksi nyatanya, maka kita akhirnya bersepakat salah satunya di Workers Group adalah boykot produk-produk Israel. Israel harus dihukum secara ekonomi karena mesin-mesin perang itu kan tentang uang. Uang kan dari hasil ekonomi, maka jantungnya harus ditusuk. Apakah nanti kemudian terjadi PHK besar-besaran? Tidak. Di seluruh dunia pemogokan terhadap kapitalisasi modal buruh mengakibatkan buruh menderita dilawan dengan pemogokan. Akhirnya terjadi balance ya, keseimbangan dalam negosiasi. Sekarang kan tidak. Mesin-mesin itu sama dengan kejadian Israel dan Palestina. Boykot produk adalah satu blokade ekonomi. Maka Partai Buruh di Indonesia bersama serikat-serikat buruh sedunia dan beberapa partai buruh dan sosial demokrat di Eropa, di Afrika, di Arab, maka menyerukan boykot. Partai Buruh bersama serikat buruh termasuk KSPI menyerukan boykot terhadap produk-produk Israel agar secara ekonomi mereka terasa dampak. Oke, ini hanya untuk produk-produk Israel saja atau seluruh produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang diketahui mendukung Israel? Termasuk produk-produk yang terafiliasi dengan Israel karena penumpukan ekonomi dari hasil penjualan barang-barang mereka, perdagangan trade ya, trade itu akan berimplikasi kepada pembelian dan pembuatan mesin-mesin perang baru. Itu sebenarnya yang dilihat, bukan hanya sekedar nanti terjadi PHK. Tidak mungkin terjadi PHK. Dan ini kesempatan kalau terjadi hal-hal terhadap produk atau afiliasi dengan Israel itu, buruh-buruh yang bekerja di UMKM kan meningkat karena produk-produknya akan dicari. Iya, Bang, tapi bagaimana bagaimana menjelaskan Anda tidak mungkin ada PHK? Bagaimanapun ketika memboikot sebuah produk, ketika demand-nya turun, ya, itu kan produksi juga pasti turun, akan mempengaruhi dapur dari pabrik itu sendiri. Investasi mereka nggak mungkin mereka tinggal. Apalagi Indonesia termasuk negara muslim adalah negara selain dia produsen, dia adalah konsumen. Mereka membutuhkan itu. Maka pilihannya masih negosiasi. Bukan PHK. PHK bukan jawaban terhadap seruan boykot. Negosiasi adalah harapan terhadap jawaban seruan boykot. Seluruh dunia begitu. Karena sudah banyak loh karyawan-karyawan dari produk-produk yang mungkin diketahui terafiliasi dengan Israel, kemudian mereka mengeluhkan bahwa apa yang mereka jual ini sudah mulai sepi, khawatir kemudian akan di PHK, bagaimana dengan gaji dan juga kehidupan mereka, Bang, hingga saat ini, bahkan di tanah air.
Yang saya dapat informasi dari beberapa perusahaan yang memang menjadi anggota KSPI, mereka melakukan strategi-strategi pemasaran dan juga strategi-strategi untuk meyakinkan daripada konsumen ini bahwa mereka adalah tidak menyetujui perang terhadap Israel. Itu salah satu. Salah satu. Yang kedua, mereka juga melakukan strategi di mana karyawan di unit tertentu itu yang terkena dampak dirotasi menjadi 1 shift atau 2 shift. Tapi kalau PHK nggak mungkin, kan investasinya udah besar. Masa perang mau sampai 100 tahun atau 20 tahun kan nggak mungkin. Sekali lagi, boykot adalah salah satu cara untuk memaksa Israel dan produk-produk perusahaan-perusahaan terafiliasinya berunding. Sama, pemogokan juga satu cara untuk memaksa manajemen berunding upah, berunding jaminan sosial. Dalam ekonomi namanya boykot. Kita langsung geser ke Prof. Syafii ya. Prof, kalau dengan apa yang terjadi di tanah air ya, seruan untuk boykot produk-produk Israel maupun yang terafiliasi dalam kacamata ekonomi syariah begitu ya. Konteksnya bagaimana dan kemudian diaplikasikannya bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya sekarang sedang berada di Maroko. Di sini juga terlihat di beberapa negara Arab satu upaya untuk mendukung bagaimana saudara kita di Palestina bisa lebih ringan dan kita memberikan penekanan terhadap Israel. Kalau lihat dari sisi ekonomi, Israel itu ada 3 sumber utama. Yang pertama pastinya domestic product dia, yaitu growth domestic product dia secara internal. Yang kedua, dia mendapatkan sumbangan dari negara-negara. Dan yang ketiga, dia mendapatkan sumbangan dari korporasi dan individu. Nah, kalau seandainya domestic product dia itu urusan dia sendiri. Nah, kalau seandainya sumbangan dari negara, kita melihat bahwa Amerika Serikat itu memberikan 3 hingga 4 miliar dolar lebih bantuan militer setiap tahun dan bantuan lain-lain untuk Israel. Itu juga kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali tekanan. Nah, tekanan dari dalam dan tekanan dari luar terhadap Amerika. Ini juga bisa efektif. Yang ketiga adalah sumbangan dari korporasi-korporasi. Nah, disinilah sesungguhnya letak boykot itu bisa efektif. Dahulu pada tahun 73 juga pernah terjadi boykot yang sangat kuat gitu, di mana negara Arab tidak mau menjual minyaknya kepada Amerika. Nah, minyak pada saat itu ada di $30, kemudian naik langsung sampaikan ke 300. Nah, seluruh masyarakat Amerika itu protes terhadap pemerintahnya, kenapa membantu Israel sehingga kita terkena dampak boykot ini. Benar, seperti kata Bang Sail tadi, bahwa boykot itu ada dampaknya kalau seandainya ini dilakukan secara masif. Nah, tetapi minimum secara psikologis, minimum secara spiritual itu adalah minimum yang bisa dilakukan di samping doa. Jadi jikalau sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim, kita mendoakan saudara kita di Palestina, itu insya Allah kita bisa dilakukan di rumah-rumah. Nah, tetapi setelah itu apa? Kita masih punya dompet, masih punya uang, masih ada kebutuhan, kita tinggal memilih. Apakah akan memilih produk buatan Israel, apakah memilih produk yang terafiliasi membantu Israel, atau justru ini kesempatan sesungguhnya menumbuhkan produk lokal. Jadi saya melihat ada unsur nasionalisme di sini, ada unsur merah putih di sini. Daripada kita mengimpor barang dari luar, mengapa kita tidak memaksimalkan produk-produk buatan Indonesia sendiri, produk-produk milik bangsa Indonesia sendiri, yang nyata-nyatanya ini adalah produk merah putih gitu. Jadi justru saya punya satu tesis lain gitu Bang, bahwa Indonesia ini akan maju jika diboikot. Saya ulangi, Indonesia ini akan maju ekonominya, akan berkembang industrialisasinya jika diboikot. Kita tidak boleh mengimpor sedan dan kendaraan roda 4, kita buat sendiri. Maka kita akan maju. Kita diboikot oleh dunia, tidak boleh mengimpor handphone. Nah, sekarang tuh handphone tuh jumlahnya hampir di atas 200 juta handphone per tahun kita mengimpor. Nah, bayangkan jika kita memproduksi handphone sendiri dan mendistribusikan, jadi kita kan akan maju produknya. Kita diboikot dari sisi alat-alat medis, maka kita terpaksa harus membuat produk medis sendiri. Kita diboikot produk pertanian, maka kita terpaksa membuat teknologi pertanian sendiri. Jadi sesungguhnya tapi hal itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, Prof, ya. Satu yang sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kesempatan
kita untuk bisa maju dan kita untuk bisa berkembang. Dan ternyata ini juga dahulu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Bukhari nomor 3472, bahwa Sumama, salah seorang raja dari Yamama, itu masuk Islam, kemudian dia memboikot produk-produk untuk masuk ke Mekah. Kata beliau, wallahi la yatikum habbata hamdatin min habbin Yamama ila Quraisy hatta ya'zana biha Rasulullah SAW. Tidak akan datang gandum dari Yamama ke Quraisy. Nah, ternyata waktu itu Mekah terjadi kolaps ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW meminta si Sumama untuk menghentikan boikotnya. Jadi pernah efektif dan pernah terjadi. Oke, Prof. Syafi'i, artinya ini pernah terjadi dan dimungkinkan juga. Tapi dampaknya terhadap tanah air nanti akan seperti apa secara ekonomi? Kita juga akan bahas. Nanti Pak Sarbedi dari Mercy juga harus menanggapi. Tapi usai jeda ya, sesaat lagi untuk Anda. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan masih mengenai soal gerakan boikot terhadap produk-produk Israel maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Kita mau langsung ke Pak Sarbini ya, ini bergerak pada relawan Mercy yang saat ini juga beberapa anggotanya masih berada di wilayah Gaza, Palestina. Pak Sarbini, sampai pagi hari ini mungkin Anda sudah mendapatkan update terbaru dari rekan-rekan relawan di sana bagaimana kondisinya, dan kemudian penjelasan terbaru juga soal Rumah Sakit Indonesia, Pak, di sana yang dituduhkan menyembunyikan Hamas yang disampaikan oleh pihak Israel. Dan juga menjadi target pengeboman oleh Israel di sana. Tadi malam memang Rumah Sakit Indonesia ini mati total, listriknya mati. Sebagaimana telah diinformasikan oleh Pak Dr. Atif sebagai direktur rumah sakit, bahwa cadangan solar semakin terbatas sehingga rumah sakit paksa harus dimatikan listriknya. Tetapi ada beberapa bagian yang memang dihidupkan ya. Artinya mati listrik ini bukan berarti total listriknya itu habis, tapi ada beberapa yang sangat sedikit dan sangat minimal itu untuk menghidupkan ICU, kemudian rawat kamar-kamar UGD, dan itu pun tidak dalam waktu yang lama karena ini untuk penghematan. Sehingga tapi kalau untuk ruangan rumah sakit ini semua gelap total, gelap total semuanya. Tapi ada bagian tertentu yang memang harus dipaksakan ya untuk harus hidup gitu, karena di situ masih ada bayi-bayi yang di inkubator harus ditahankan listriknya. Dan selanjutnya memang ada ancaman atau tuduhan yang dilakukan oleh IDF terhadap Rumah Sakit Indonesia. Nah, ini adalah sekarang ada tuduhan yang yang ketiga kalinya tuduhannya. Yang pertama tuduhannya adalah bahwa Rumah Sakit Indonesia itu menyimpan solar dan memberikan pada Hamas. Dan yang kedua tuduhan adalah di bawah Rumah Sakit Indonesia ada terowongan dan di situ menjadi markas Hamas. Yang ketiga tuduhan yang ketiga adalah ada gambar yang diambil oleh Azazila, kemudian ada pengunjung rumah sakit yang mengacungkan senjata AK-47 dan rahasia seperti itu. Nah, ketika tiga tuduhan ini sudah kita bantah bahwa ini narasi yang diciptakan atau yang dibuat oleh Israel dengan tujuan-tujuan yang memang untuk menteror masyarakat, atau yang ujungnya itu nanti akan menghajar rumah sakit. Kami membaca bahwa tuduhan itu bukan tuduhan yang tidak punya dasar, bukan tuduhan yang sembarangan, ini tuduhan serius. Dan kami membaca bahwa rencana-rencana Israel adalah untuk menghantam rumah sakit ini sehingga masyarakat yang bernaung di bawah rumah sakit ini akan mengungsi atau pindah ke tempat yang lain, terutama daerah selatan. Karena kita ketahui bahwa Israel telah mewanti-wanti warga Gaza yang di utara untuk mengungsi ke selatan. Tapi warga Gaza masih bertahan, mereka tetap bertahan di utara, dan sebagian besar mereka sekitar 15.000 orang lebih kurang mereka tinggal di sekitar rumah sakit Indonesia, baik di dalam rumah sakit maupun di luar sakit. Dan ini yang merepotkan Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit. Maka dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi rencana-rencana yang akan dilakukan oleh IDF ini. Nah, ini kami membaca seperti itu. Oleh sebab itu, maka kami juga meminta kepada masyarakat internasional untuk bisa menghentikan rencana-rencana seperti ini. Maka bantah-bantahan yang kita lakukan ini membuktikan bahwa rumah sakit kita ini benar-benar rumah sakit
untuk masyarakat dan tidak ada untuk yang lain. Maka stigma yang disampaikan oleh IDF kemudian didukung oleh buzzer-buzzer yang ada di Indonesia, ini merupakan hal yang sangat memilukan ketika masyarakat warga Gaza membutuhkan pertolongan, membutuhkan satu institusi, satu rumah sakit yang memang di situ mereka itu merasa aman, nyaman dan bisa membantu mereka. Ini di stigma dengan hal-hal yang begitu serius menurut kami. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita mengharapkan ada pihak-pihak yang bisa menekan Israel sehingga rencana-rencana ini bisa dihentikan. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa rumah sakit Indonesia pada saat ini itu banyak mengalami kekurangan-kekurangan obat-obatan, kemudian makanan dan lain sebagainya. Ini sangat memilukan sekali sebuah rumah sakit yang mengalami kekurangan stok obat-obatan sehingga rumah sakit ini tidak berfungsi secara baik untuk bisa menangani atau membantu korban-korban perang. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa kondisi hari ini memang kondisi yang memilukan ya. Kalau kita katakan mau rumah sakit itu sudah tidak layak dikatakan rumah sakit. Lebih cenderung seperti pasar malam nih. Karena pasar malam karena memang begitu banyak orang untuk mencari pelindungan di rumah sakit ini untuk mencegah terjadi serangan-serangan yang dilakukan Israel, dan itu merupakan teror yang dilakukan agar masyarakat ini hengkang dari rumah sakit. Betul. Ya, kami turut prihatin juga Pak Sarbini dengan apa yang terjadi di sana ya Pak Sarbini. Pak Sarbini, kalau tadi Anda sampaikan bahwa kita tahu juga bersama Rumah Sakit Indonesia ini kan menjadi tempat yang dirasa paling aman bagi warga Gaza, para relawan dan juga lainnya di sana. Tapi kita dengar juga beberapa hari terakhir bahkan Israel menyerang di sekitar rumah sakit. Bahkan saat ini juga Rumah Sakit Indonesia juga digempur oleh rudal Israel. Kondisinya saat ini seperti apa di sana? Rasa aman itu sangat memilukan sekali, sangat memprihatinkan sekali sebuah rumah sakit yang dibangun di atas donasi rakyat Indonesia ini hari ini sangat-sangat terancam. Maka kami itu berbicara di mana-mana untuk mengatakan bahwa rumah sakit bantuan Indonesia kondisi hari ini sangat terancam. Di mana kami membaca ujung cerita ini adalah mereka akan menghajar di rumah sakit. Maka semalam itu bukanlah puncak dari teror, ini akan terus teror dan teror. Dan kami membaca ini bagian dari teror, bahwa yang diserang itu adalah sekitar rumah sakit untuk memberi tanda, merisak pada masyarakat agar meninggalkan rumah sakit. Karena Gaza Utara ini harus dikosongkan, itu target daripada Israel. Dan saya harus sampaikan di sini bahwa Israel punya rencana untuk melakukan buffer zone, artinya utara Gaza akan dibagi dua, satu selatan, satu utara. Dan utara dia akan buffer zone Israel untuk mencegah untuk mendapatkan keamanan security bagi Israel. Ini yang diusahakan paksa Israel untuk warga utara itu mengungsi ke selatan. Nah, kita lihat kemarin itu banyak warga dari itu memang narasi-narasi yang memang sempat disampaikan dan juga kita sama-sama sudah mendengar bahwa Israel ingin membagi dua wilayah Gaza menjadi utara dan juga selatan. Ya, kita lanjut kembali perbincangan, Bang Iqbal. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana bukti nyata kekejaman Zionis Israel ya ditahan di tanah Palestina gitu. Seruan boykot itu menjadi salah satu opsi tadi kita bicarakan gitu. Tapi mengkoordinasikan bahwa semua punya semangat yang sama, terutama gerakan yang disampaikan oleh Partai Buruh. Bagaimana? Di sana banyak stakeholder, di sana juga banyak kepentingan. Nah, mengkomunikasikan agar kita semua punya semangat yang sama gitu, bahwa apa yang dilakukan Israel ini patut mendapatkan hukuman. Dalam sidang International Labour Organization yang saya juga langsung hadir di Geneva seminggu yang lalu di Swiss, semua negara Arab, ya, kemudian Afrika, Asia, sebagian Eropa, Amerika Latin, Amerika Tengah, sebagian sebenarnya rakyat Amerika juga, mereka menyatakan prinsip pertama stop perang. Di seluruh dunia menyatakan itu, kelompok buruh, kelompok pengusaha dan kelompok government ya, kelompok pemerintah. Jadi mereka bersepakat, kita semua bersepakat di dunia bahwa ini stop perang. Dan kembali pada resolusi PBB, merdeka, dua negara, di mana Palestina, ibu kotanya Yerusalem. Clear semua. Nah, dengan demikian, untuk menyetop perang ini, selain melakukan upaya-upaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum, Dewan Keamanan yang juga nggak pernah selesai, satu-satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil adalah boykot. Maka boykot sekarang menjadi
tujuan utama, termasuk Partai Buruh di Indonesia. Saya sudah menyerukan kepada seluruh serikat buruh dan anggotanya, nanti di depan Indomaret dan Alfamart dan mart-mart yang lain kita bentangkan spanduk, boykot produk-produk Israel dan afiliasinya. Kita akan paksa Israel untuk ke meja perundingan, karena kemarin dalam sidang ILO itu dengan dibantu oleh Amerika, Jerman, Prancis, Italia, dan Australia, duta besar Israel itu masih angkuh, tinggi hati. Dia menyatakan bahwa perang itu adalah tentang bagaimana bangsa Israel mempertahankan diri dari Hamas. Tapi dia lupa, dia tidak setuju pembunuhan untuk rakyat Israel, tapi dengan brutal, bahkan saya bilang istilah kami di dalam sidang itu adalah suffering, penindasan, dan occupied. Occupied itu pendudukan, penjajahan. Maka untuk meruntuhkan keangkuhan mereka yang merasa benar dalam penyerangan yang brutal, nyerang rumah sakit, anak-anak, perempuan, ini tragedi kemanusiaan. Ini tentang semua orang tidak setuju dengan tragedi kemanusiaan. Stop perang hanya bisa dilawan dengan boykot. Partai Buruh sudah menyerukan dalam waktu 1 minggu ke depan di Indomaret dan Alfamart, kami demo untuk tidak membeli produk-produk Israel dan afiliasinya. Ya? Artinya ini akan semakin masif lagi. Kalau begitu pertanyaannya kepada Prof. Syafii, kalau kemudian dilihat secara hitung-hitungan besar begitu ya Prof ya, dampak dari sejumlah boykot yang bahkan tadi disampaikan akan semakin masif lagi untuk menembus jantung ekonomi Israel ini, akan seperti apa dampaknya? Tapi dijawabnya usai jeda ya, saat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya langsung mau ke Prof. Syafii seperti pertanyaan saya tadi, Prof. Jadi sebenarnya kalau secara hitung-hitungan nih Anda yang paling paham ya, apa dampak real ya terhadap Israel terkait dengan sejumlah negara termasuk tanah air yang melakukan aksi boykot terhadap seluruh produk yang terafiliasi dengan Israel? Seberapa berpengaruhnya terhadap ekonomi Israel dan juga biaya perang Israel nanti? Oke, terima kasih. Sekarang GDP Israel itu sekitar 564 miliar dolar per tahun. Dan Israel itu tumbuh di tahun 2023 dengan 2,9%. Dan diproyeksikan tahun 2024 tumbuh dengan 3,3%. Nah, ketika sumbangan-sumbangan ini turun, demikian juga produk-produknya itu tidak laku di dunia internasional, maka kekuatan ekonomi Israel akan turun juga. Nah, ketika kekuatan ekonomi Israel akan turun, maka kemampuan dia untuk membeli senjata yang dipergunakan untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina juga akan turun. Jadi sesungguhnya ini adalah satu penekanan terhadap kekuatan ekonomi Israel untuk membeli senjata untuk membunuh saudara-saudara kita. Nah, seberapa besar? Sesungguhnya ini kalau seandainya hanya biasa-biasa aja, banyak yang mengestimasikan itu di bawah 10%. Nah, tetapi kalau seandainya ini masif, itu bisa naik di atas 10% dari pembelian global. Nah, di atas itu juga kita memberikan satu pesan bahwa Indonesia sudah saatnya untuk tidak terlalu banyak mengimpor produk-produk dari luar, karena ini juga dampaknya terhadap devisa kita gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ada double hit. Satu, membantu saudara kita Palestina, yang kedua juga memperbaiki neraca berjalan kita sendiri, yaitu mengurangi jumlah devisa bebas kita keluar. Nah, ini juga kesempatan bagi kita untuk menguatkan ekonomi kita sendiri. Nah, sekarang saat kita memiliki uang, apakah kita akan membeli produk yang mendukung misalnya LGBT, yang jelas-jelas dia memberikan dukungan terhadap LGBT atau tidak? Sekarang juga kita punya satu kekuatan untuk membantu saudara kita di Palestina atau tidak. Nah, ada satu yang cukup menarik di Mesir ya. Dengan boykot yang cukup kuat ini, beberapa saham perusahaan yang mendukung Israel itu turun. Oke. Jadi harganya di stock market itu turun. Nah, ini juga memberikan satu sinyal kepada si pemilik itu, stoplah untuk membantu Israel yang menggenocide saudara kita di Palestina. Jadi ini pesan yang sangat kuat dari kita masyarakat sivil kepada para pemilik perusahaan besar, pemilik produk-produk besar untuk membantu Israel. Ini salah satu pesan kuat begitu, Mbak. Oke. Nah, tadi Prof. Syafii udah menyebutkan begitu ya, kalau secara global, secara luas mungkin bisa kehilangan pendapatannya sampai 10%. Nah, kalau realnya uang gitu, kalau misalnya bahasanya gampang, kehilangan uangnya berapa nih Israel kalau nih seluruh dunia kira-kira
kompak begitu untuk memboikot produk-produk Israel ini? Baik, kalau seandainya uang itu tidak bisa dihitung karena setiap hari dari hari ini dan kemarin, kemudian juga dengan besok ini sangat berbeda. Tetapi kita bisa memproyeksikan dari sisi besaran persentasenya. Nah, kalau saya melihat pada tahun 73 terjadi satu boikot yang sangat luar biasa, itu terjadi satu pergeseran dari sisi harga minyak dari sekitar $30 per barrel menjadi 300. Itu satu angka yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya boikot ini, ada satu kesadaran nanti dari para pemilik perusahaan itu untuk menyetop. Karena apa? Karena dia akan kehilangan customer minimum di Indonesia dan minimum di negara-negara Muslim dan minimum di negara-negara yang tadi disebutkan ada di sebagian Asia, ada sebagian Afrika dan sebagian Amerika Selatan. Nah, kalau ini besar, maka dampaknya juga akan besar. Nah, angkanya ini akan terus bergulir setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan ke depan dari apa yang diterima oleh Israel saat ini. Misalnya saya melihat kemarin ada bantuan sekitar $3,4 miliar dari Amerika ke Israel untuk bantuan senjata. Nah, ini akan berkurang bantuan ini jikalau masyarakat luar dengan masyarakat Amerika itu mengatakan saya tidak mau menjadi taxpayer, pembayar pajak di Amerika, kemudian pajak saya dikirim ke Israel untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini sudah ada satu kesadaran dari bangsa Amerika sendiri bahwa pajaknya, uang pajaknya tidak mau dijadikan untuk pembantaian. Nah, kalau Amerika saja sudah ada kesadaran seperti itu, ini rasanya sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat wajar dan wajib bagi bangsa Indonesia untuk membantu menekan Amerika dan memboikot barang-barang. Sampai di sana Prof. Syafi'i. Baik. Saya terakhir ke Bang Said, Bang. Kalau soal boikot tadi, kan kita pun sebenarnya harus mencermati. Sekarang informasinya deras. Ya. Produk ini, produk macam-macam gitu. Nah, itu dia. Kan kita juga harus memverifikasi bahwa apa yang dilakukan boikot ini tepat sasaran gitu. Betul sekali. Sekali lagi saya ingin menegaskan, Partai Buruh sebagaimana sidang ILO dan serikat-serikat buruh seluruh dunia, termasuk serikat buruh Amerika, Jerman itu menolak loh perang Israel, bukan mengikuti pemerintahnya. Kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa boikot produk-produk Israel dan afiliasinya dalam seruan Partai Buruh yang kami pimpin ini adalah harus dilakukan secara hati-hati dan terverifikasi. Nggak boleh, kan kalau di media sosial ada tumpangan-tumpangan merek-merek tertentu, kan kasihan juga dong mereka nggak terlibat dalam proses itu. Oleh karena itu kami akan verifikasi. Intinya isu stop perang, merdekakan Palestina mengikuti resolusi PBB, di samping isu kenaikan upah minimum 15%, jaminan sosial, reforma agraria dan guru honorer, Partai Buruh akan fokus di boykot. Di mini-mini market, supermarket, restoran, hotel-hotel, kami akan pasang spanduk aksi sesaat untuk menyerukan boykot. Karena satu-satunya cara, karena saya udah hadir dalam sidang, itu kan sidangnya PBB, cuma di Badan Perburuhan Dunia. Ini nggak bisa lagi seruan stop perang, merdekakan dua negara dengan Israel, Palestina ibu kota Yerusalem. Tindakan nyata, nggak didengar. Lumpuhkan ekonomi mereka, khususnya Israel, agar mereka kemudian terpaksa maju berunding. Itu intinya. Bukan ingin menghancurkan PHK buruh-buruh kita, bukan. Dengan maju berunding, kita harapkan melalui metode boykot itu, maka terbentuklah perang yang terhenti dan perdamaian kedua bangsa. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Said, terima kasih Prof. Syafi'i dan juga Pak Sarbini telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi.